Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati, yang pertama Sahibul Bait, Bapak Maman beserta ibu dan keluarga, yang alhamdulillah tempat ini, rumah ini pada bulan ini dipakai untuk kegiatan halakoh. Sekaligus tadi sudah dilaksanakan kegiatan kirim arwah ya, untuk wabil khusus keluarga besar dari Bapak Maman beserta ibu. Tentunya mudah-mudahan ahli kubur, khususnya ahli kubur Bapak Maman beserta ibu, diampuni segala dosanya. Amin, amin. Dilapangkan di alam kuburnya. Amin. Mudah-mudahan di alam kuburnya beserta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga umumnya ahli kubur kita semua. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga yang kami hormati, jadi bingung saya ngabsennya. Ini semuanya saya anggap tokoh ini. Insya Allah ya, tokoh masyarakat, tokoh agama, udah khusus tokoh Thariqah Qadriyah Naksabandiyah di wilayah Bekasi Timur. Amin. Amin, amin. Mungkin nanti kalau mudik, kalau kemana ya lain lagi. Ini ada ini tokoh di Lampung. Ya halakoh yang dono Lampung kita. Nggak apa-apa kalau satu saat ya kan ada rezekinya. Amin, amin, amin. Kenapa tidak ya? Ada yang nanti kemudian barangkali ditakdirkan pulang kampungnya ke Ciamis ya. Jadi saya ingat di sana. Aduh, ini Pak Ustadz di mana kampungnya? Solo. Wah, ke Solo. Undang ke sono, bikin ke sono. Ya, mudah-mudahan kita yang penting ada ongkosnya, banyak duit semuanya. Iya, mudah nggak masalah diundang, kalau kita ada ongkosnya ya berangkat ke sono. Ya, mudah-mudahan tentunya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Ini karena masih posisi di Betawi, ini Betawi ya? Iya, biasanya pantun dulu. Iya. Cakep. Belum. Dari mana hendak kemana? Cakep. Nah, itu. Ulang. Dari mana hendak kemana? Cakep. Dari Jepang ke Bandar Cina. Cakep. Kalaulah kami boleh bertanya, Cakep.
PKN Sriwijaya siapa yang punya? Yang punya kita semua. Amin. Mudah-mudahan ya kita diakui menjadi murid Sriwijaya, menjadi murid Syekh Mursyid Syekh Ahmad Sohibu Batajul Arifin. Mudah-mudahan kita semua tentunya mendapatkan limpahan barokah karomah daripada Syekh Ahmad Sohibu Batajul Arifin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin, sebelum halaqah dilanjutkan ya, nanti ke depan sebetulnya saya pinginnya ada dua narasumber ya. Yang satu narasumber inti, yang kedua adalah biasanya testimoni atau apapun ya. Mungkin ini akan coba dimulai. Sebelum dilanjut ya, juga nanti saya coba jelaskan semampu saya. Kita dengerin dulu nih testimoni dari Ustadz Rukanda. Bagaimana ceritanya beliau jadi sama kayak kita belajar zikir, menjadi ikhwan dari Qadriyah Naqsabandi. Kepada Bapak Ustadz Rukanda dipersilahkan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa la haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya hormati dan kami cintai pemirsa ya Yudhistira Abdullah Mata'ala Bitul Hayat. Amin. Dan juga yang saya hormati Al-Ustadz Bapak Taufik, dan juga para jamaah, para sepuh, dan mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap antum semuanya. Dan mohon maaf di sini saya bukan menggurui atau apa, ini mah aja sekedar testimoni perjalanan saya dari zaman sebelum dari zaman jahiliyah, dan alhamdulillah sampai sekarang mungkin bersama-sama sedang belajar zikrullah. Yang pertama, saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini bapak-bapak tahu dah yang namanya Pak RT Agas, dan Pak RT Agasnya mungkin tahu siapa si Kanda itu. Masya Allah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Singkat cerita, saya diuji dengan beberapa penyakit, dan mungkin Allah mentakdirkan setelah jatuh penyakit yang ketiga, begitu saya kena, dalam hati saya langsung nada, ya Allah, jangan-jangan ini terakhir nyawaku ya Allah. Karena pada waktu itu saya itu muntah darah, mungkin kalau saya wadahi mungkin itu ada setengah ember itu darah tuh dari badan saya yang keluar. Dari situ saya mengucapkan, ya Allah, apakah ini terakhir? Dan saya juga masih ingat istighfar waktu itu. Dalam hati ingin berhenti, dan alhamdulillah karena Allah mungkin sudah mengasih jalan pada waktu itu. Begitu saya berhenti apa? Berhenti dari jahiliyah lah,
berminum minuman alkohol. Karena Masya Allah yang ketiga kali itu muntah darah saya itu, Masya Allah, kalau ada yang tahu mungkin sakit apa katanya. Singkat cerita, dengan nadar saya dalam hati ingin berhenti, mungkin itu sudah jalan Allah, takdir saya harus dipertemukan dengan Yai Yudhistira. Dan alhamdulillah mulai dari situ saya mulai belajar mendekatkan diri kepada Allah melalui wasilah Yai Yudhistira Abdullah. Lama kemudian terus waktu berjalan, saya itu sudah divonis sama dokter paru-paru saya itu bolong. Bahkan di ronsen itu udah memang bolong. Pada waktu itu saya mau mau praja PNS, kan praja PNS itu harus ada salah satunya harus sehat fisik, jiwa dan rohani. Begitu dicek, saya juga kaget, Masya Allah, kata Pak Dokter, bagus Pak, nggak ada kendala. Saya di situ langsung, alhamdulillahirobbilalamin, mungkin ini pertolongan dari Allah melalui sababiyah Yai Yudhistira Abdullah dan doa-doa bersama yang dipanjatkan Allah kabulkan. Dan singkat cerita, dulu itu Yai Yudhistira itu belum ngajarin yang namanya zikrullah TKN, belum. Ya masih sebatas gimana lah, mungkin guru juga tahu kapasitas muridnya, mungkin dari huruf hijaiyah dulu harus dibawanya. Dan lama waktu berjalan, alhamdulillah sababiyah dari Pak Yai Yudhistira ini, saya itu nggak tahu Suryalaya, nggak tahu TKN itu apa. Dengan sababiyah Yai Yudhistira ini, alhamdulillah saya tahu yang namanya TKN adanya di Suryalaya Tasikmalaya. Saya itu orang Kuningan, boro-boro tahu yang namanya Tasik itu nggak tahu, apalagi yang namanya TKN gak tahu sama sekali. Alhamdulillah ketemu Pak Yai Yudhistira ini dengan sababiyah beliau sampai sekarang ya begini, ketemu sama bapak-bapak di sini yang sama-sama kita sedang belajar. Dan sungguh dahsyatnya saya bersyukur, Masya Allah, ternyata zikir itu bukan hanya ketenangan jiwa, banyak sekali yang saya rasakan, terutama di keluarga, saudara-saudara, di keluarga saya ini, Masya Allah. Benar apa yang diucapkan guru, jangan dulu menyuruh anak dan istri, lakukan dulu kamu sendiri untuk mencontoh. Ternyata itu sedikit demi sedikit saya lakukan. Ternyata anak dan istri itu tidak harus saya bentak, waktunya sholat, waktunya ngaji, karena dicontohkan oleh kita di awalnya, alhamdulillah. Jadi kasarnya nggak capek ngedidik itu. Nah, itu juga mungkin ya berkah barokah dari guru, doa bersama. Pokoknya Masya Allah, zikrullah itu udah pastilah ketenangan jiwa. Mungkin bapak-bapak juga di sini sudah pada merasakan dahsyatnya zikrullah itu. Masya Allah. Intinya saya secara pribadi, guru, terima kasih atas bimbingan, saran dan nasihat guru. Dan mohon maaf sampai saat ini saya belum bisa membahagiakan, membalas budi.
Semoga Allah membalasnya dengan berlipat-lipat ganda. Memang saya akui dari guru itu hanya butuh dan butuh saja. Ketika guru ada keinginan mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, Bapak-bapak, tentang testimoni saya dari awal dan alhamdulillah sampai sekarang bisa berkumpul di sini bersama bapak-bapak yang ada di Dewi Sartika ini, dan semoga perkumpulan ini membawa berkah. Amin, amin. Perkumpulan ini selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon doanya untuk saya pribadi semoga istiqomah dalam kebaikan. Amin. Guru mohon doanya. Allahumma afiqil aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian testimoni dari Bapak Ustadz Lukanda. Tentunya mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua. Jadi salah satu hikmah dzikir itu adalah Allah berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, maka hati menjadi tenang. Ya, itu dulu, ya, tenang. Ya. Terlebih, ya, zikir yang kita laksanakan adalah zikir bermetode. Ya. Itu zikir thariqah. Ya, thariqah itu bahasa Arab, ya, bahasa Arab. Ya, bisa diartikan perjalanan, ya, atau bisa diartikan metode. Ya, kalau bahasa Inggris metode, cara. Ya. Nah, jadi secara umum banyak diartikan perjalanan. Ya. Perjalanan kemana? Ya, tentunya perjalanan ingin mengenal Allah. Makanya sebelum zikir, ya bapak-bapak ya sama-sama kan suka berdoa dulu sebelum zikir, ya. Ilahi anta maksudi. Itu perjalanan. Wahai Allah, engkau yang aku maksud, ya, yang aku tuju. Apa harapannya? Waridho kamaku, dan ridhomu yang aku cari. Ini, ya, berilah aku. Nah, ini modal mahabbataka, rasa cinta kepadamu, wa ma'rifataka, dan mengenalmu. Nah, ini modal baru la ilaha illallah. Ya, kemarin dijelasin, ya, zikir la ilaha illallah dan zikir nafi isbat. La itu nafi, ya, menafikan, mentiadakan semua hal, semua perkara. Kemudian isbatnya illallah. Isbat itu penetapan, ya. Jadi ketika bicara hakikat, ya, makhluk itu nggak ada, ya. Secara hakikat yang ada hanya Allah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang ada hanya Allah. Itu hakikat, ya. Jadi sebelum zikir, makanya diawali dengan doa itu supaya apa? Lurus tujuan, ya. Mungkin di zaman sebelum tarekat kita belajar bertarekat, kalau wiridan apa-apa itu biasanya ada disisipkan tujuan. Tujuan kenapa kamu banyak wiridan? Lagi banyak masalah nih, gitu ya. Bener nggak? Iya, tumben kamu tahajud terus, gitu ya. Emang ada apa sih, gitu ya? Gitu ya, bener nggak? Nah, ini kan mewakili bapak-bapak yang ngomongin. Kenapa banyak tahajud? Ya. Oh, ini anak biar diterima di kampus yang bagus, atau anak biar dapat kerjaan, atau banyak, ya, lagi banyak utang atau apapun.
Kenapa kamu sholat duha? Ingin banyak apa tuh? Ya, ini. Bagus atau tidak? Bagus. Ya. Ketika kita belajar tarekat, bagus aja semua. Bagus, udah. Ya. Jadi jangan kadang-kadang maaf nih ada oknum yang merasa eksklusif. Wah ini bukan teknik asli gitu ya, misalkan ya. Nggak ada yang begitu. Selalu eksklusif. Jangan. Bagus semuanya. Ya, bagus. Tetapi ya ketika kita belajar bertarekat diluruskan. Ya. Seperti halnya firman Allah di Quran, "Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya salatku, ya, salat wajibku, salat sunnahku, tahajudku, duhaku, apalagi tasbihku, itu ya, kan itu ya. Sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Karena Allah Tuhan semesta alam. Berarti itu jelas-jelas ya. Padahal kita baca nih doa ini tiap habis sholat ya. Ya. Jadi ketika kita bertoriko ya, dihimpunkan ya, semua tujuan dan niat seluruh aktivitas. Ini harus kita pahami. Menjalankan tugas bekerja, ya, tugas sebagai kepala keluarga atau yang lainnya. Lillahi rabbil alamin, lillahi ta'ala, bukan karena apapun. Gitu. Ini penting. Maka fungsi toriko ya, yang dibekali dengan dua zikir, zikir jahar, kalimat nafid dan isbat ya, yang diucapkan kalimatnya la ilaha illallah, dan zikir hobi yang diingatkan ya, digerendengin. Nah ini nih takutnya saya hanya mengingatkan ya, sebenarnya Wakil Takin sudah menjelaskan, hanya mengingatkan kembali ya, digerendengin ya. Suka ngegerendeng nggak hati ya? Ada ini nih, ada misalkan nih hati gerendeng, ini ada apa nih, ada apa namanya, ada tumpeng konjuntung ya, gerendeng hati, dilihatin, loh ada lagi ngapa ya, gua kebagian enggak ya, gitu ya, mau nyamot duluan malu gitu ya. Nah, ini nih Baji, giniin Baji. Ya, enggak apapun ya, ngegerendeng ya, lihat apapun ngegerendeng nggak, baik ataupun buruk. Ya. Pernah nggak berpikir baik? Ini sebetulnya sentralnya di sini, Pak. Ya. Makanya pusing. Kalau kita sudah belajar tarekat, bukan ke sini, pusing. Sini. Loh, iya kan? Ini. Jadi di sini gerendengin hatinya di sini. Lihat apapun tuh, ya, gerendeng. Nah, sekarang gerendengnya apa? Diganti. Ya. Diganti. Jadi apa? Nyebut. Sering lupa? Sering. Sama sih. Kalau lupa, ingatkan. Sering putus? Sering putus, sambung terus, Pak. Nah, di dalam tarekat, Pak, khusyuk itu bukan salat saja, ketika salat saja. Ya, salat apa? Cuma 5 menit paling lama. Ya enggak? Kalau buru-buru kadang-kadang Allah Akbar fikum gejreng loncat. Ya. Lagi salat. Bukan lagi salat aja, Pak. Salat 5 menit, Pak. Ya. Dari duhur ke asar 3 jam. Bayangin. Kalau kita enggak kenal zikir tarekat, Pak, enggak ada ingatan kita kepada Allah, Pak. Enggak ada. Tapi ketika kita belajar tarekat, ya, kita berupaya menghidupkan hati kita, nyebut, Pak, walaupun banyak lupanya, banyak putusnya, tapi terus ada upaya, sambung lagi. Ya, alhamdulillah. Ini modal, Pak.
mudah, ya. Mudah. Tata caranya sesuai kaifiyah yang ada di khotaman. Kemarin sudah ya dijelaskan waktu di Pak Ustadz Opik ya, sudah ya, tata seperti itu. Ya, tata caranya. Nah, Pak Ustadz, Pak Yai, walaupun saya belajar zikir juga banyak kebutuhan, bener nggak? Ya, iya. Jangan dikira orang yang belajar zikir ya meninggalkan maisha kehidupan. Ya, kita selagi masih hidup ada kebutuhan. Mau naik haji aja, ya harus ada ongkosnya, betul nggak? Mau umroh kudu ada ongkos dan bekalnya juga. Diundang halakoh ke Lampung nanti kudu ada ongkosnya juga. Amin. Ayo, ya kan? Tuh, ya ada kebutuhan, maka tuh, alhamdulillah ya kita yang belajar bertarekat atau khusus di tarekoh Qadiriyah Naqsabandiyah ya, dibekali dengan khotaman. Ya. Wirid kitab Ukudul Jumat. Tuh. Jadi khotaman ya. Mannya itu bahasa Sunda sebetulnya mah. Khotam sama. Khotaman. Khotama yahtumu ya. Jadi selesai dan menyelesaikan artinya gitu ya. Karena di Sunda ya, sudah di Sunda pakai man, khotaman. Yasin jadi Yasin. Nah, itu. Mulut Rajab nah begitu sudah tahu Betawi sama gitu kali Sarua kan ya. Nah di dalam khotaman ya, jadi saya jelaskan dulu bahwa khotaman itu bagaikan pedang bermata dua ya, jadi sebagai alat penunjang zikir, sebagai alat makrifat itu di khotaman kan? Juga di khotaman itu alat ya, doa untuk memenuhi segala tuh kebutuhan. Loh buktinya apa? Ada buktinya. Yang pertama ya ini sudah kalah kok. Yang pertama, sebelum kita baca khotaman ya ada ilhad roti dulu nggak? Ya. Berapa kali ilhad rotinya? 7 kali. Ya ini saya ngetes sebetulnya. Saya sering itu jadi tes. Oh sering. Ya ila hadratin nabi itu ya yang pertama. Kenapa harus ila hadratin? Ya. Ketika ila hadratin nabi kita sedang menyambungkan frekuensi terutama dimensi rohaniah itu harusnya, bukan hanya bacaan. Ila hadratin nabi ya. Kita sedang menyambungkan frekuensi agar nyambung beserta nabi. Itulah robito. Gitu. Jadi kadang-kadang ketika kita di luaran itu menafsirkan robito itu macam-macam ya. Ya. Itu sudah robito, Pak. Ya. Makanya adab di dalam zikir adalah salah duduk bersila, Pak. Gitu ya, benar nggak? Ya. Bersila, kepalkan tangan. Kemudian dengan adab dan akhlak. Ya, ila hadirin nabi. Coba bangun satu dimensi seolah-olah kita ada di hadapan nabi. Merinding, Pak. Ila hadirin nabi. Kemudian habis ila hadirin nabi, udah siapa nih? Kan sering. Ayo, ada siapa? Tuma ilah
abaihi wa ummahatihi ikhwanihi bila ambiha. Semua ikhwan para nabi, bayangin malaikat. Hebat Pak. Ya, hadirkan hati, makanya duduknya jangan asal-asal duduk ya. Kita nih kalau ngadep sama pejabat, saya duduknya gimana? Begini enggak? Enggak ya? Duduk begini ya. Ngomong diatur takut salah gitu ya. Lah iya. Bayangin Pak. Ya. Iya kan? Ketika ilahatin Nabi, ya. Bayangin, seolah-olah kita berada di hadapan sebaik-baiknya manusia. Bagaimana sikap kita seharusnya? Jangan tidak begini lah, ya. Coba, ya. Ilahatin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi, dan kepada keluarganya, washabihi, pada para sahabat, wazwajihi, istri-istrinya, wa dzurriyyatihi, kerabatnya, zuriyahnya, ya, wa ahli bait, semua ahli bait ajmain, semuanya gitu ya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ketika menghadirkan hati Pak, ilhadatinya Pak, merinding Pak ya. Kemudian temelawahya abaihi, bapak kami semuanya, ummahatihi, ibu-ibu kami. Bayangin Pak, itu sudah Pak, kita ngirimin doa untuk ayah ibu, hadirkan ayah ibu ya. Apalagi lupa saya, maklum saya jarang bacanya. Ini sering baca Mas. Abai wa ummahatihi, dan umatnya, wa ikhwanihi, dan saudaranya, kan? Nah, ya, dari golongan para nabi dan mursalin, para rasul, kemudian dan semuanya malaikat. Bayangin Pak, serem Pak. Bayangin, kita ada di hadapan mereka semua. Nah, itu disebut menghadirkan ya. Robito. Kemudian apa lagi? Ayo bantu saya. Kalau lagi megang mix kalau lupa Pak. Yang ketiga apa? Sadatina bukan? Oh, yang kedua ya, yang ketiga sadatina. Untuk mairahi sadatina. Sok wakilin saya. Ini Pak Ustaz. Ayo. Ayo siapa? Tolong bantu saya. Opik. Ayo Opik ayo. Sumail arwahi abaina. Bukan. Sadatina. Sumail arwahi sadatina wa mawalina wa aimatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa bi ihsan ila yaumiddin syai'un lillahi. Yang kita sebut itu adalah khusus sahabat yang tepat ya. Seakan-akan kita ada di hadapan Sayyid Abu Bakar, Sayyid Umar, Utsman. Bagaimana sikap kita? Saya di hadapan Pak Lurah aja nggak berani kita macam-macam Pak. Bayangin, ini adalah pemimpin-pemimpin yang disiapkan oleh baginda Nabi Pak. Bayangin ya, bagaimana kearifannya seorang Abu Bakar As-Siddiq ya. Bagaimana ketegasannya, keadilannya seorang Sayyid Umar bin Khattab. Kemudian bagaimana kedermawanannya seorang Utsman bin Affan. Bagaimana kecerdasannya ya, kealimannya seorang Ali bin Abi Thalib. Coba kita menyambungkan Pak ya. Kemudian apalagi Wa'ala baqiyatis sahabati ajmain. Ya, selanjutnya semua dilarang a'immatil mujtahidin. Ya, kepada imam mujtahidin Pak. Bayangin Pak, kita nyambungin Pak. Siapa imam mujtahid? Nabi
khusus yang 4. Wabil khusus yang 4 siapa? Imam Maliki, Imam Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Coba Pak. Allahu Akbar, menyambungkan frekuensi Pak. Ya, kemudian kita ngirimin Fatihah untuk ahli silsilah. Ya. Tuma yang bacain lagi. Ayo. Pakai ini dulu. Udah ini lagi. Sampai ngobrol ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila arwahi ahli silsilatil qadiriyah wa naqsabandiyah wa jami'i ahli turub khususan ila hadrati sultani awliya wa su'alam rabbil alamin Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirahu wa Sayyidi Syekh Abi Qasim Junaidi Al-Baghdadi wa Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi wa Sayyidi Syekh Syiril As-Saqati wa Sayyidi Syekh Habib Al-Ajami wa Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri wa Sayyidi Syekh Ja'far Solik wa Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamdani wa Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami wa Sayyidi Syekh Syahbauddin Naqsabandi wa hadrati Imami Rabbani wa hadrati Syekhul Al-Mukarram Sayyidi Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad wa hadrati Syekhul Al-Mukarram Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin sallallahu usulihim wa furu'ihim wa silsilatihim wal akhirina anhum syai'un lillahi lahumul Fatihah. Ya, baru ke ahli silsilah ahli tarekat. Ya, summa ila arwahi ahli silsilah. Summa ila arwahi Qadiriyah, Naqsabandiyah. Ini khusus Pak, spesifik. Summa ila arwahi ahli Naqsabandiyah wa jami'i ahli thariqah dan semua ahli thariqah Pak. Ya, ini supaya kita tidak menganggap tarikat kita paling benar. Ya. Baik, ini buktinya. Ya, semua ahli thariqah dikirimin Fatihah. Ya. Di Indonesia apa? Di Indonesia thariqah yang benar, ya, yang sesuai, yang muktabarah, yang sesuai dengan hadis Quran, ya, kurang lebih ada 46 thariqah Pak. 46 ada lembaganya. Jadi ada dicatat Pak. Dicatat, diteliti dulu ini benar atau tidak. Ya. Karena ada oknum thariqah. Jadi supaya paham Pak. Kalau bicara ma'rifat tapi meninggalkan syariat Pak. Ya, bicara hakikat, bicara tarekat tapi maaf sholat enggak, puasa enggak. Ini mungkin saya takut ketemu dengan begitu. Maksudnya jangan ikut-ikutan maksudnya. Enak banget sholat enggak ya. Ya. Saya pernah Pak berbicara, loh kenapa sampean kok enggak sholat? Kan katanya ahli hakikat. Jawabannya sholat itu bagi orang yang belajar. Bahasanya iya loh gini ya, loh kok dasarnya dari mana? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Lah kan saya sudah nggak keji, nggak munkar, berarti sholat bagi orang yang belajar, yang masih munkar gitu Pak. Kayak bener ya. Koplak. Loh, padahal nih, maaf ya, di Quran sendiri Allah berfirman, nah, innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sesungguhnya sholat itu perkara yang berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang hatinya menghadap ingat kepada Allah. Benar, ini enak banget. Bulan puasa katanya ahli hakikat, ahli tarekat, melajis aja pagi-pagi ngopi. Dia takut ketemu Pak, jangan, maksud saya itu hak mereka, terserah ya, jangan ke bawah. Mentang-mentang di tarekat selalu begitu, gua ikut dulu dah. Enak pagi kayak melajis, mudun. Gitu ya. Bulan puasa, kenapa kamu puasa? Bulan puasa kok nggak puasa? Loh, tujuan puasa apa? Kata balik nanya.
bukankah kata dia nih, tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Lah kan saya kan sudah takwa, ngapain lagi puasa? Yang puasa mah bagi orang yang belajar. Ada di Rawalumbu Pak, ada pusat di Rawalumbu masuk ya. Pasir Angin. Hah? Jangan-jangan mantan lagi. Iya, yang aneh qiyamul lailnya rajin, tahajud mah rajin Pak. Yang 5 waktu enggak, puasa enggak. Katanya bagi yang belajar. Ini hati-hati ya, hati-hati ya oknum. Makanya ada lembaganya, diteliti dulu. Ya, jadi thariqah yang mu'tabaroh itu ada 46 thariqah. Lembaganya Jasman ya itu harus meneliti Pak, nggak sembarang. Ya. Jadi kita kirimin Fatihah itu tadi ahli silsilah, wabil khusus ahli silsilah tarekat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, kemudian semua ahli tarekat pada kirimin Fatihah, wabil khusus Sultan Al-Syekh Abdul Qadir ya, dan beberapa syekh ya, guru-guru. Kemudian nanti yang akhir sebelum Fatihah itu Syekhina Mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad wa Syekhina Mukarram Syekh Ahmad Soh wa Tajul Arifin. Udah jangan tambahin lagi Pak, udah gitu aja, jangan tambahin lagi. Lagi Syekhina Mukarram Saya Kaos Buya Deni ya. Jangan yang gitu-gituan. Ajirangan. Nah, gitu aja. Ya, ditulisannya begitu, ya begitu. Maksud saya, kata pengarsa Abah, katanya begini, Abah nggak tanggung jawab. Ya, kalau ditambahin dan dikurangin, gitu. Tambahin Al-Mukarram Buya Deni. Apalanya kalau Buyai Opik. Iya, gitu ya, gitu ya. Itu kemudian apa tadi? Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Apa lagi situ? Walidina. Waalaikum. Nah, itu bayangin doa yang begitu luar biasa. Ya, aulad anak-anak kita Pak. Ya, kemudian apa tadi? Kemudian yang semua orang yang sudah berbuat baik kepada kita itu didoain Pak. Ya, didoain. Ya. Kemudian terakhir jami'iyah semua orang yang beriman, semua orang Islam, laki-laki dan perempuan. Apa? Bayangin Pak, menggabungkan sebuah frekuensi dimensi rohania. Kita berrobito kepada Nabi, kepada sahabat, seluruh Rasul, malaikat, kepada siapa lagi? Kepada Imam Mujtahid, ahli silsilah. Bayangin, kalau kita mau paham robito, seakan-akan mereka ada di hadapan mereka. Itu robito Pak. Robito itu nyantel Pak. Hati kita sendiri. Makanya sing ajri si orang Sunda mah. Ila hati Nabi. Ya. Dan jangan kaget tiba-tiba ada di hadapan kita. Jangan kaget Pak. Ya. Saya lebah ini diomongin takut nggak diomongin juga takutnya terjadi. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah bersabda seperti ini, sesungguhnya ruhnya para nabi dan ruhnya para wali sok ngajasad seperti ngajasada pirang-pirang jasad ya. Dimensi ruhannya seperti itu Pak. Ketika terbuka hijabnya nggak ada jarak Pak. Kadang-kadang Masya Allah ya. Tapi jangan ingin ya, jangan ingin takutnya terjadi ya, takutnya. Karena ada dimensi rohani, godaan juga luar biasa Pak. Bayangin ya, di dalam manakib itu ada salah satu manqobah setelah Syekh Abu Qadir khalwat itu menyendiri ya. Bayangin tiba-tiba terbuka langit ya, turun satu sosok makhluk yang elok rupawan datang
bawa apa, makanan di tempat itu, tempatnya itu dari emas dan perak. Nah, kalau nggak ngerti ilmu fikih juga sesat Pak, kita bisa. Makanya fikih juga perlu ngaji. Bayangin, hei Abdul Qadir, kamu sudah selesai bahasanya Riado. Kayak Kang Denny udah selesai ya 3 hari. Hei Denny gitu. Ini hadiah dari Allah. Bayangin, makanan yang di dunia itu nggak pernah dilihat, terlihat enak. Ya, anak Syaikhul Qadir itu ma'rifat, dia paham ilmu. Ya, dilihat, itu tempatnya dari emas dan perak. Menurut fikih, tempat minuman dan makanan dari emas dan perak, maka haram. Dilempar langsung lah. Dan alhamdulillah Allah menyayangiku, nggak begitu. ini maaf nih Pak, takutan. Ya, ini hati-hati dengan yang gitu-gituan. Ini terkadang terjadi Pak. Ya, makanya saya sedikit saya ceritakan. Dan ini manqobah ada. Maksud saya jangan terjebak, ya, terjebak dengan hal-hal yang lain. Ya. Jadi sekali lagi, semua ilah hadrati itu Pak, baik sebelum zikir dan khotamah itu robito Pak. Makanya sambungkan ruh kita dengan yang kita ilah hadratikan. Ya, belajar, sambungkan. Bayangin, coba rasanya Pak. Kalau sudah nyambung Pak, sudah connect, rasanya beda Pak. Ya, beda rasanya. Habis itu apa ya? Sholawat ya. Coba membayangin Pak. Ini doa Jumat itu Pak, luar biasa Pak. Ya. Sebelum yang lain, setelah tadi ya Robito Ilhadrati 7 kali Fatihah, baca salawat, sholat umi Pak. Berapa kali itu ditulisannya? 100 kali ya. Karena kalau sahabat Anom tahu umat sekarang mah umat malas, ya sudah semampunya. Bayangin Pak, ya kan? Ya. Tiga. Ya 3. Alhamdulillah. Bayangin Pak, mursyid Pak bisa nanggung begitu Pak. Ya. Semampunya sudah. Ya minimal 1 berarti ya. Loh, kalau di Azainiyah Pak, Ajengan Jejen dulu zamannya pengarsa Ajengan Jejen masih ada. Itu sebelum buka puasa itu kan sorenya itu kajian hikam. Ya, sebelum buka puasa itu khataman dulu Pak. Khataman dulu itu 1 kali Pak. Kalau udah mau maghrib 1 kali itu cepat lagi. Ya artinya 3. Ya, itu luar biasa ya. Ya. Jadi itu kemurahan mursyid Pak. Kalau zaman dulu Pak, nggak ada tawar menawar masalah ini Pak. Ya, saya ngalamin tarekat yang lain itu wiridnya itu paket Pak, dari jam 12 sampai subuh. Nggak ada. Mau selawat 1000, cukup 3, nggak ada Pak. Ini luar biasa Pak. Ya, kok bisa begitu? Itulah kearifan seorang mursyid. Kekurangannya seakan-akan pengarsa Abah bilang begini, kekurangannya Abah terbukti. Tinggal nyocol Pak, mesti enggak juga taman kebangetan. Masya Allah. Jangan udah kabur. Timbang nyocol Pak. Ngajak dewekan, doh, lu mana gak ada orangnya. Habis itu coba baca apa? Alam Nasroh. Ya, habis itu baca apa? Baca apa? Alam Nasroh. Alam Nasroh. Ya. Al-Insyirah. Tulisannya berapa kali? 80. 80. Pernah dibaca 80? Belum ribuan Pak, baru 80. Bang Oce itu 120. Nencek. Aduh. Jadi Al-Insyirah itu Pak, kunci pembuka badan.
supaya data kita terbuka, Pak. Ya. Setelah kesulitan ada kemudahan, seperti ketahui, Pak. Jadi kenapa baca al-insyirah? Agar data kita terbuka, karena mau menerima limpahan al-warid. Tuh, ya, gitu ya, Masya Allah. Kemudian habis itu apa? Al-ikhlas. Kulhu Allahu berapa kali? 500. Ah, ini makin gak pernah lagi. Kapan aja belum pernah. 3 biji. 500. Ya, coba. Masya Allah. Kulhu Allahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu ahad. Nah, mengahadiahkan Allah, Pak, makanya diwirid, Pak. Kemudian supaya kebergantungan kepada Allah kuat, Allahus samad. Di apa kalau kerja itu di apa namanya? Di apa namanya? Ditempa, di doktrin hati kita oleh diri kita. Ahad, Allah itu ahad. Allahus samad, Allah terbang. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Kemudian walam yakul lahu, tidak ada kufu, tidak ada yang menyamainya, ahadun satupun. Itu, Pak, ada yang menyamainya. Laisa kamitslihi syai'un. Itu ya. Jadi kenapa kita wirid kulhu itu agar iman kita kuat juga, menghadiahkan Allah. Habis kulhu apa? Sholawat lagi. Tuh, Pak. Ya. Kenapa? Ini sholatnya luar biasa, Pak. Ya. Ada satu hadis mengatakan barang siapa yang berdoa diawali atau diakhiri dengan sholawat, maka mustajab doanya. Misalnya. Ini luar biasa. Wirid yang lain sholawat lagi, 100 lagi, 3 lagi. Baru urusan kebutuhan, Pak. Allahumma ya qadiyah. Apal mah ini mah. Allahumma ya qadiyah hajat, Pak. Ya. Aduh, Masya Allah. Ya. Kemudian hebatnya tarekat itu, Pak, doanya nggak seperti doa di syariat, Pak. Ya. Kalau kita di sebelum bertarekat doanya begini, ya Allah cukupkanlah kebutuhanku, ya, lunaskan hutangku, aku semuanya. Ya kan gitu ya. Kalau tapi ketika bertarekat, Pak, coba kalimatnya, pokoknya sesekali bacalah artinya, Pak. Allahumma ya qadiyal hajat, ya Allah Tuhanku yang memenuhi segala kebutuhan. Itu minta pemuji, Pak. Muji, Pak. Doanya dia sopan banget. Bukan nggak meminta, cara memintanya, Pak. Cara Allah ya qadiyal hajat. Hajat itu apa sih, Pak? Kebutuhan. Kebutuhan itu apa, Pak? Banyak. Coba sebutin. Ya, kebanyakan. Kalau orang yang paham makna, Pak, disuruh 100, pengennya 1000. Yang paham makna, Pak, ya. Akhirnya 3. 7 paling banyak. Ya. Masya Allah. Seluruh hajat, seluruh kebutuhan. Ya. Beras kebutuhan kan? Kebutuhan. Mahal biarin. Jangan. Yang penting kebeli. Ayo, apa susahnya? Nah, iya. Dulu harga motor 4 juta, kalau motor baru nggak kebeli, Pak. Nggak kebeli. Sekarang 20 juta Kebeli. kebeli. Nah, iya. Iya kan ya, dulu ya. Saya masih ingat motor GL aja, motor GL second itu tahun 8 dulu tuh harga sisa 200, susah banget sisa 200. Nggak kebeli, Pak. Ya, masih bayangin gitu ya. Jadi seluruh beras kebutuhan. Apalagi
mobil. Bini, bagi yang belum punya bini, yang nambah mah jangan dulu ah. Apa lagi? Ayo. Tuh Bang Iwan tuh. Ini celana dalam kebutuhan. Sawah, mobil. Itu Pak. Makanya yang paham mana itu disuruh 100 pingin Allah ya qadil hajat, Allah ya qadil hajat, Allah ya qadil hajat, Allah ya qadil hajat. Ini mah 7G pingin buru-buru baik. Ya, banyak amat nih. Imam banyak amat mimpinnya itu. Ya hajat, Allah ya qadil hajat, Allah ya qadil hajat. Ya Allah. Lama bener. 11 kali. Aku malah tak jalan. Ya, emang apa kebutuhan kamu? Enggak ya Allah, Allah ya qadiyal hajat. Pokoknya mah nih 2 miliar gitu. Ini qadiyal hajat. Jadi seluruh kebutuhan Pak. Jadi kita nih sudah kenal wirid seperti ini Pak. Udah ngapain capek-capek Pak, coba kemari dari magic. Ya Allah. Sudah Pak itu. Ya kasihan anu lagi ntar. Nah, ya. Habis itu Allah ya kafiat seluruh cita-cita Pak. Cuma sekali lagi bahasa sopan. Allah ya kafiat Allah Tuhanku yang menyampaikan segala yang dicita-citakan sopan. Seluruh cita-cita Pak. Apapun. Ya. Kemudian Dapi abalia seluruh bala. Bayangin Pak, kita sudah dilengkapi Pak dengan tolak bala Pak. Ya. Bala itu sesuatu yang tidak mengenakan Pak, dohir dan batin. Mungkin gara-gara kita baca Allah ya Dapi abalia yang harusnya kena santet jadi enggak Pak. Yang harusnya celaka jadi enggak. Bayangin Pak, itu sudah semua bala Pak. Begitu apa? Allahumma ya Rabbi ad-darajat. Allah ya Subhanahu darajat. Ya Allah Tuhanku yang mengangkat derajat. Kemudian Allahumma ya Syafi. Allah ya Syafi'al amrod. Ya Allah Tuhanku yang menyembuhkan seluruh penyakit. Itu Pak, yang tadi Pak. Ya, saya terasa ini nih. Gimana ya? Ke dokter obat mulu. Ya sudah deh, pikir dulu lah illallah jahab. Pertama nih, Allah ya syafil amr, Allah syafil amr. Silakan ya. Saya bukan nyuruh praktek itu, bukan ya, bikin pelan aja. Pengobatan alternatif. Cara bikinnya di sini nih. Enggak, saya ini hanya menjelaskan ini supaya kita berkeyakinan Pak. Pakai. Cuma tahu diri wiridnya yang sering. Nah iya, kalau Allah siapa yang amrut kok kagak berubah penyakitnya, tahu diri. Langka. Iya, ya kan ya. Nggak apa-apa Pak. Sesama Iwan gitu. Tolong doain gua dong. Doain saya dong. Pak Haji ini nyuruh mulu aku kagak. Penajem kan? Ya. Dong apa-apa Pak, apa-apa. Pakai potensi itu doa Pak, seluruh penyakit Pak. Jadi selain kita berikhtiar silakan ke dokter kemana, itu ilmu Allah juga silakan. Tapi mulu kemudian apalah misalkan, ya sudah ada resiko itu Pak. Lagian juga wiridnya juga ibadah Pak. Coba sholat sunnah dulu, mikir dulu, jahar, hobi baru khataman. Kesembuhan penyakit itu jangan 7 Pak, 100 bacanya. Yang 7 baik. Allah yang mujibah dakwat, ya Allah yang maha mengabulkan seluruh doa, seluruh doa. Allahumma ya arhamar rahim. Ya Allah Tuhanku yang maha pengasih maha penyayang. Jadi Pak, kita ini sudah dibekali ya
selain diberikan 2 zikir jahar khofi, juga dibekali dengan khotaman, Pak. Ini bekal, Pak. Bekal. Anak kita banyak kebutuhan, khotaman, Pak. Ya, khotaman. Nih, siap mengamalkan? Siap, insyaallah siap. Istiqomah mudah-mudahan. Kemalaman kali ya? Enggak. Biasanya jam 12. Jadi sungguh patut disyukuri kita dikenalkan dengan zikir. Zikirnya adalah zikir Tarikohnya apa, Pak? Qadiriyah, Wana, Syabandiyah. Dari pondok TKN yang mana nih? Surya Raya. Saya tanya lagi, TKN yang mana nih? Surya Raya. Dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalaulah kami boleh bertanya, TKN Surya Raya siapa yang punya? Yang punya kita semua. Biar yakin, Pak. Biar nggak goyah, Pak. Ya, karena sekali lagi tarikoh itu banyak. Ya, yang muktabar ada 46. TKN sendiri, jalur TKN itu juga banyak. Semuanya baik lah, baik. Tapi kita nggak usah kemana-mana lah. Sudah, yang ini aja kita ngamalnya belum sempurna, apalagi kalau nambah lagi. Ya, yang sekarang aja lah. Sudah, mudah-mudahan muncul keyakinan, mudah-mudahan limpahan barokah Syekh Mursyid, Syekh Ahmad Sohibu Tajul Arifin menyertai kita semua. Mudah-mudahan kita semua dicukupkan segala kebutuhan, disampaikan segala yang dicita-citakan, ditolak dari bala, diangkat derajat, disembuhkan dari penyakit zahir dan batin, dikabulkan setiap doa yang kita panjatkan. Mudah-mudahan kita dan keluarga termasuk orang-orang yang disayangi, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'al darajat, Allahumma ya syafil amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bihaqi wa anta khairul fatihin. Rabbana ajalna muzala mubaraka wa anta khairul muzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan tentunya dengan kehadiran Majlis Zikir Al-Warid ini menjadi penambah, memperkokoh ikhwan TKN Surya Raya, wabil khusus di wilayah Bekasi Timur, sehingga menjadi tonggak yang kokoh di dalam mengamankan Tarikoh Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Surya Raya, dan juga wabil khusus untuk jamaah daripada Majlis Zikir Al-Warid ini menjadi penambah barokah. Amin. Mungkin secara resmi Majlis Zikir Al-Warid diresmikan hari ini tanggal 2 Maret 2024, dan tanggal ini dijadikan menjadi tanggal berdirinya Majlis Zikir Al-Warid. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua mendapatkan limpahan barokah karomah daripada Syekh Mursyid Syekh Ahmad Sohibu Tajul Arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Majlis Zikir Al-Warid secara resmi didirikan. Boleh apa dipegang, patok.
Ya ke sana mukanya. Ke sana Mukanya. mukanya. Nah, Oke. bismillah. Terima kasih. Ya, tepuk tangan lah. Siapa sih Pak? Pak, atas ya. Mangga nuhun.